Guys, what's up? Welcome back to me, Res25 di sini yang punya channelnya sendiri. Sudah lama tidak bermotor vlogging lagi. Kali ini kita mau bakalan coba King tahun 2004 di punya gua sendiri. Habis selesai restorasi, habis selesai dicat semua, yang kurang lebih detailing mesin doang sih. Yang lain aman, kelistrikan hidup, tangki ori, udah mulus ini semuanya. Nah, kalau saking mulusnya kunci-kuncinya banyak tuh. Kunci tangki, kunci kontak, kunci bagasi, sama kunci gantungan helm. Penyakitnya yang mana gini nih? Kontak, on, cabut, udah. Penyakit Yamaha kebanyakan gitu tuh. Yuk kita coba aja on kan recording. BTW gue lagi di Lenteng Agung. Masuk. Enak banget. Jadi ini King tahun 2004, habis selesai gue restorasi. Tadinya tangkinya tangki replika King yang pakai tutup ninja tuh, yang bulat. Gue balikin lagi ke ori, semuanya ke ori. Pertama coba kita tarik dulu. Jadi gue tuh dulu udah pernah main 2 tak ya. Dulu itu gue mainnya Ninja SS tahun 2000. Gue mainnya pertama kali punya 2 tak itu tahun 2014 atau 2015 itu. Nah, motornya Ninja SS tahun 2011 kalau nggak salah ya. Jadi sekarang itu gue di rumah udah ada King, F1ZR, dan Honda NSR 150R. Kalau gue bandingin ya, dibandingin 4 motor itu termasuk Ninja SS gue dulu, nggak tahu kenapa ini King paling enak buat dibawa jalan jauh, buat dibawa tarik-tarikan, buat dibawa ngebut, dibandingin 3 motor yang tadi. Alah, lampu merah, seharusnya gue berhenti. Tapi yang bisa ngalahin ini kalau menurut gue NSR 150R punya gue. Nggak tahu kenapa. Kalau NSR itu kan pakai RCV ya, atau RC valve, atau lagi kepanjangannya lagi remote control valve. Jadi kalau di Kawasaki itu kayak Kips atau HSAS. Nah, gue nggak tahu NSR tuh punya potensi buat ngalahin ini. Tapi permasalahannya RC valve gue rusak. Nah, RC valve itu lebih rumit dibanding Kips, karena kalau Kips itu kan menggunakan rotor dari mesin kan. Makin tinggi RPM mesin, makin cepat power yang cutup yang dibuka. Kalau di Kips sana, kalau di NSR dia tuh RC valve itu pakai motor dari kelistrikan, dari listrik. Jadi kalau NSR 150R itu dia ada kayak 2 CDI gitu, tapi sebenarnya bukan CDI. Jadi satunya lagi itu chip untuk memutar si rotor RC valve ini. Nah, kalau NSR yang di atas punya gua, NSR 150RR atau SP kalau nggak salah tuh, dia udah pakai chipnya disatuin sama CDI. Jadi dia cuma 1 box, nggak ada 2 box kayak NSR gua. Dan ini dibandingin NSR, dia tarikan bawahnya King ini lebih enak dibandingin NSR karena dia nggak ada RC valve gitu. Enak banget dah nih budget. Gue lebih suka suara knalpotnya ini dibandingin NSR atau Ninja dulu. Kalau Ninja dulu tuh kan suara kaleng teng 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 teng.
Nah kalau ini kan kayak suara trompet gitu loh. Maka gue bilang gue lebih suka ini tahu dibandingin NSR atau apa Ninja gue dulu atau F1 ZR. Kalau F1 ZR dia kelasnya bukan racking atau NSR atau Ninja, dia soalnya bebek sport kan, dia tuh kopling tapi berbentuk bebek. Dan F1 ZR tuh gue baru tahu ternyata giginya cuma 3 cuy. Gua tak kopling giginya cuma 3 men. Lari ke setan itu untuk sekelas bebek. Saingannya cuma ada berapa ya? Saingannya tuh Satria 2 tak atau sama apa satu lagi gue lupa. Oke, kita fokus lagi ke ke racking. Racking ini cc 135. Jadi sejarah racking itu ada RX 100 pertama kali di Indonesia itu RX 100. Gue nggak tahu masuknya itu tahun 70-an atau 80-an gitu. Setelah RX 100 muncul RX 125. RX 125 ini nggak tahu kenapa cuma bentar doang pamornya. Setelah itu baru keluar RX King. Kingnya itu ada 2 seri, gue nggak tahu yang mana duluan, King Cobra apa King Master. Nah itu beda tipis tuh penampilannya, gue nggak tahu deh. Bedanya tuh kalau nggak salah di tempat klakson sama speedometernya tuh. Nah 2000-an akhir 2000-an awal itu keluarlah New Era King. Gue lupa deh New Era King atau Era King aja gitu, King Master atau apa gitu yang Era King punya gue ini. Nah tahun 2007 itu udah naik versi dia kalau nggak salah. Era King itu lampu depannya bukan kotak lagi, bulat, dan dia udah pakai katalis atau peredam di knalpotnya. Modelnya masih sama sih, bedanya di lampu sama knalpot. Spion deh kalau nggak salah, spion juga, spionnya agak beda, tapi bentuk ciri khas tuh ya Era King yang begitu. Sama itu satu lagi, Era King tuh gue nggak tahu kenapa masih record kan, gue nggak tahu kenapa kok suspensinya enak banget anjir, empuk loh dibandingin Scorpio gue ya. Kalau yang belum lihat videonya coba nonton aja di YouTube gue, ada Scorpio 2005 Scorpio Z. Gak tahu kenapa suspensinya depan belakang enakan ini loh, padahal kan DNA nya Scorpio itu Era King. Jadi kalau kalian nggak tahu sebenarnya yang bilang Jupiter MX atau MX King atau Jupiter Z, sebenarnya DNA nya si Era King ini pertama kali turun ke Scorpio dulu, Scorpio GST kok. Asik, alah ada orang nyebrang. Nah jadi seharusnya tuh suspensinya enaknya harusnya sama, tapi gue nggak tahu kenapa lebih enakan ini, sumpah depan belakang enakan ini, padahal Scorpio itu belakangnya udah monoshock. Tapi seharusnya sih kalau dipikir enakan ini, kerasan ini, tapi bukan sana seharusnya. Masih record kan? Sumpah ini shocknya enak banget, enteng banget kalau buat di bawah jumping. Ternyata racking apa tadi ya, yang King yang udah pakai peredam katalis itu 2007 ke atas dengan blok racking 2005 ke bawah itu kalau nggak salah ya, itu beda. Kan ada yang orang bilang tuh 2005 ke bawah itu kan ada jenis blok hitam, blok silver gitu. Nah itu sebenarnya gue jujur belum tahu. Kalau ada yang tahu dong perbedaannya, coba di komen dong di bawah. Sama sebenarnya gue jujur nih ya, kalau gue dapat bahan RX King itu atau dapat bahan RX Z atau RX Special RZR, kalau dapat gue lebih suka oriin mereka. Nggak tahu kenapa gue lebih suka di oriin aja gitu. Kan orang biasanya nih, tergantung orang sih ya, dapat motor di modif standar gitu loh, cuma performa racing
tapi dipretel-pretelin gitu. Tergantung orang juga sih. Kalau gue sih prefer performa racing tapi penampilan standar gitu. Jadi kayak motor siluman gitu, motor standar gitu kan, nggak usah kayak stang RCB atau apa segala macam, nggak, stang ori dia tapi mesin dalaman racing. Kalau kayak gitu asik sih. Harley Super Glide kayak apa polis, gue nggak ngeliat lagi belakangnya tadi. Nah, suara trompet kayak gitu tuh yang gue suka tuh dari wrecking. Kalau gue lihat di YouTube tuh kayak kata orang yang biasa suka modify wrecking. Nah, wrecking tuh ada dua atau tiga modelan gitu. Satu model suara trompet cempreng, trompet cempreng, trompet ngebas sama apa satu lagi tuh, gue lupa. Standaran racing apa gimana gitu. Tapi kenapanya harus knalpot ori dia, knalpot ori. Maksudnya kenapa model bambu gitu loh. Model song bukan knalpot udang gitu atau krimpai Jogja. Anjir, enak banget anjir, asli bawa wrecking. Bangsat emang wrecking.